الحمد لله وكفى وعلى عباد الله الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apabila hendak menjayakan suatu kaum, membahagiakan mereka, menyelesaikan masalah dalam kehidupan mereka, maka Allah wujudkan di tengah-tengah mereka pekerja agama, orang yang berusaha atas wujudnya agama. Dan agama itu hadirin kandungannya hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minan nas juga disebut ibadah, tapi melalui makhluk. Dan itu disebut bab muamalah, muasyarah, dan akhlak. Menghubungkan diri dengan Allah lewat makhluk. Muamalah hubungannya dengan kebendaan, sedangkan muasyarah berhubungan langsung dengan manusia. Tetapi keduanya ini disebut ibadah. Dan ibadah adalah jalan hidup manusia untuk mencapai maksud hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Maulana Yusuf, ini menjelaskan jalan hidup. Abadiyah. Jalan hidup yang disukai oleh Allah. Jalan hidup yang diridhoi oleh Allah. Di mana hamba meletakkan Allah di depannya. Dan hamba ruhnya tidak bergeser dari Allah kepada makhluk. Dalam setiap keadaan. Dan jazbah yang ada pada diri hamba dalam setiap saat dan keadaan selalu melihat apa maunya Allah. Keinginan-keinginan nafsunya ditundukkan setelah mengetahui maunya Allah, dia sibuk untuk menyempurnakan maunya Allah. Karena manusia, Allah letakkan hajat, masalah. Tidak seperti malaikat. Tanpa hajat dan tanpa masalah. Maka Allah menjadikan abadiyah, perhambaan, menyempurnakan awamir, sarana untuk bertawasul kepada Allah. Mengajukan awamir, ketaatan pada awamir ini kepada Allah. Inilah maksud ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan abadiyah perhambaan ini sebagai jalan hidup dan juga sebagai penyelesaian masalah kehidupan. Tak akan mungkin mampu hamba tatkala sibuk dengan jalan hidup, dia harus mencari jalan lain dalam menyelesaikan masalah hidupnya. Cukup fokus di dalam menjalani hidupnya, yaitu jalan abadiyah, dan di jalan abadiyah ini tersimpan penyelesaian masalah hidupnya.
Apabila hamba terus menyempurnakan maunya Allah, bahkan tatkala bertabrakan maunya nafsu dengan maunya Allah, dia terlatih dan terbiasa mengorbankan maunya. Kalau bahasa Urdunya, ji mansai ko chorker, rotki mansai ko pura karnene lagrere. Dia selalu mengorbankan kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan nafsunya, dan dia asik selalu menyempurnakan maunya Allah. Sebanyak mana dia telah berkorban, menunda, menghentikan, membelakangkan, meninggalkan keinginan-keinginan nafsunya dalam rangka menyempurnakan maunya Allah, maka ruhaniyahnya bercahaya. Nurullah, nur iman, nur hidayah memasuki ruhnya, dan dengan itu ruhnya semakin bercahaya, ruhnya semakin harum. Dan patokan ruh yang tadinya kepada Allah semakin kuat. Dan dengan itu ruhnya dapat menembus hijab alam ini. Dia seperti melihat Allah dengan ruhnya. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membisikkan di telinganya lewat ruh apa yang Allah inginkan darinya pada saat itu. Sehingga ruh hamba ini menjadi bersih dari kesan-kesan makhluk, ketergantungan kepada makhluk, harap dan takut kepada makhluk. Dan ruhnya ini sama sekali tidak berubah dengan perubahan cuaca, perubahan hari, perubahan situasi dan kondisi. Ruh tetap tegar kiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadirin, efeknya ruh terdengar suaranya dan terus menggerakkan anggota tubuh untuk tunduk kepada awamirullah. Sehingga ruh yang seperti inilah hadirin yang jadi markas tajalliyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 istilah dalam ilmu tasawuf. Pertama tahliyah, kedua tahliyah, ketiga tajalliyah. Tahliyah mengosongkan ruh dari selain Allah. Tahliyah hanya ruh itu diisi dengan keyakinan kepada Allah, harapan kepada Allah, kesan dan ketergantungan kepada Allah. Barulah kalau ruh itu tidak ada lagi ketergantungan dan kesan kepada makhluk, dan ruh itu bersih dari kesan-kesan makhluk, maka ruh itu bisa tahliyah. Ada kemungkinan ruh itu diisi dengan nurnya Allah. Barulah ruh itu menjadi markas tajalliyatnya Allah. Kepahaman dari Allah, keyakinan dari Allah, bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan bisikan-bisikan lembut dari Allah. Yahduna bi amrina, kata Allah. Wa ja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan mereka khalifah, pemimpin. Yahduna bi amrina. Sehingga dia memimpin keluarganya, dia memimpin anggota tubuhnya. Dia perintahkan matanya mengikuti awamir ruh. Dia memerintahkan telinganya untuk mendengarkan berdasarkan awamirullah. Dia perintahkan kakinya berjalan berdasarkan awamirillah. Orang ini tidak lagi nafsunya menjadi nafsu amarah ataupun lawamah. Nafsunya sudah menjadi mutmainnah.
Nafsunya nggak bisa bergerak, apalagi bersuara. Nafsunya sudah tunduk mengikuti ruhaniyahnya yang mengandung nur-nur iman, nur-nur Allah. Sehingga orang ini tidak pernah makan karena lapar. Tapi dia menyentuh makanan karena menyempurnakan awamirullah al-muta'allika bitta'am, yang berhubungan dengan makanan. Kulu wasrobu, itu yang nampak di depan matanya. Bukan duriannya, bukan ikan kakapnya, bukan ikan bakarnya. Kulu wasrobu. Dan dia tidak tidur karena ngantuk. Dia bukan tidur karena capek. Tapi dia tidur, di depannya adalah waja'alna al-laila libasa. Di depannya adalah qumil laila illa qalila. Waja'alna minhum a'immata. Kami jadikan mereka pemimpin pada anggota tubuhnya. Kalau anggota tubuhnya yang cuma 2 meter atau 1,5, dia dapat kontrol, tidak mengikuti hawa dan nafsunya, mengikuti maunya Allah. Tidak heran kalau dia diberikan rumah, diberikan istri dan anak, maka dia akan gunakan rumah, anak dan istri itu berdasarkan awamirullah. Tatkala dia pulang, dia tidak lihat istri, tapi dia lihat ini nikmat yang Allah karuniakan kepada saya. Dan dia letakkan hadis Nabi, dan dia doa setiap melihat istri, rumah, anaknya. Allahumma. Doa ini sering Maulana Ibrahim ucapkan dalam bayan-bayan beliau. Allahumma kama razaqtani fima uhibbu waj'alli quwwatan fima tuhibbu. Ya Allah, ini rumah, istri dan anak adalah nikmat yang aku suka. Tapi dapat nikmat materi bukan alamat kejayaan. Dapat nikmat materi bukan alamat kesuksesan. Bukan tujuan hidup, hajat kita terpenuhi. Tapi tujuan hidup memenuhi apa maunya Allah. Dan nikmat-nikmat materi ini tidak disarati iman, tidak disarati kesolehan, tidak disarati ketaatan. Orang kafir, orang munafik, ahli maksiat pun dikasih rumah, istri dan anak. Bahkan mungkin istrinya lebih cantik dari kamu. Rumahnya lebih besar dari kamu. Bukan maksud hidup, hajat terpenuhi. Untuk itu disempurnakan doa itu, faj'alhu li quwwatan fima tuhibbu. Untuk itu ya Allah, berikan aku kekuatan supaya dapat menggunakan nikmat yang aku suka ini menjadi nikmat yang kau sukai. Allah tidak suka benda. Jangankan benda rumah, istri, anak, dunia beserta isinya tidak sebanding sayap nyamuk dan di sisi Allah, dan sejak diciptakan Allah tidak pernah memandangnya dengan pandangan rahmatnya. Dan Allah secara sunnahnya menjauhkan dunia ini dari kekasih-kekasihnya. Dan kekasih-kekasih Allah tatkala datang dunia, mereka meneteskan air mata sambil berpikir, dosa yang disegerakan hukumannya di dunia ini. Tidak heran orang yang telah diberikan rumah dapat menjalankan amanat rumah tangga itu mengikuti awamirullah. Maka kalau dia diberikan satu toko, satu pasar, satu kelurahan, satu kerajaan pun dia akan gunakan itu mengikuti maunya Allah. Waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina. Pergerakannya mengikuti hidayah, petunjuk dari Allah. Siapakah orang yang diberikan begitu? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun.
Hidayah, petunjuk dalam menjalankan kehidupan ini mengikuti maunya Allah akan diberikan kepada orang yang punya sifat sabar. Apa itu sabar? Kata Maulana Yusuf dalam menerjemahkan ayat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Beliau mengatakan, jangan ada pergeseran ruh dari Allah kepada makhluknya, dan jangan ada gerakan perubahan raut wajah, gerakan tangan dan kaki di saat ada hajat dan ada masalah bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sekarang kita orang lama, saya salah, suro. Kalau ada takazah yang terdetik dalam benak dan pikiran kita apa? Secara umum, kalau dibentangkan takazah negeri jauh, IPB ke Papua, yang terpikir apa yang ada di kantong. Nah, tatkala pikiran hati mengarah ke kantong kita, kalau kosong mulai melirik kantong orang yang punya duit banyak. Maka tatkala pikiran dan hati mengarah ke kantong kita atau ke kantong orang, saat itulah kita harus bekerja keras melawan itu. Tarik menarik. Kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih dalam salah satu bayan beliau, hamaरा काम रिवाजी के तरीके से निकालकर aslaf wali tarikat perajana. Kerja kita adalah keluar dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat di zaman ini. Dalam menyelesaikan masalah, dalam menunaikan hajat, dalam menggunakan diri, harta, hati dan perasaan, jangan ikut-ikutan zaman now. Wa in kuntum muqtadaw faqtadaw bima qad mata fa innal hayya lam ta'man minal maut. Sambil mengarahkan jarinya ke arah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, kalau kamu ingin meniru-niru, tirulah yang sudah meninggal, sambil mengarahkan isyarat tangannya ke arah kuburan Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya radhiyallahu anhum. Karena yang now masih hidup ini belum aman dari fitnah. Jadi kalau orang pasar, orang parlemen, orang Amerika, Rusia, saat ada hajat, keperluan hidupnya, mulai otaknya traveling ke arah duit, terus saya salah, suro, karkun lama, IPB, juga travelingnya ke arah duit, apa beda hati kita dengan hati mereka? Olehnya itu fitnah akhir zaman ini bukan patung. Dulu orang menyembah patung, sekarang hampir rata-rata kita semua menyembah duit. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa supaya dirinya dan keluarganya dijauhkan dari menyembah patung? Wajannibni anak budal asnam. Kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih, doa Anbiya alaihissalatu wassalam yang seperti ini maknanya, ya Allah, jangan ada satupun gerakan dalam kehidupanku ini yang bertentangan dengan maumu ya Allah.
Apabila Allah hendak menjayakan suatu kaum, maka Allah wujudkan di tengah-tengah kaum itu pekerja agama. Siapakah orang yang dilantik, dipilih oleh Allah untuk buat usaha agama? Manusia-manusia pilihan. Keturunannya bersih, fisiknya paling kuat, wajahnya paling bagus. Anbiya alaihi salatu wassalam. Dan Anbiya alaihi salatu wassalam dalam rangka membawa umatnya di jalan ibadah, dan amal-amal ibadah ini akan menjadi penawar untuk membersihkan ruhaniah manusia. Dulu di alam arwah, dia hanya lihat Allah, dia tidak lihat ciptaan Allah. Tapi tatkala didatangkan ke dunia, dan memang ini programnya Allah untuk menguji iman kita, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah betul aku yang selesaikan masalah kamu, aku yang tunaikan hajat-hajatmu? Benar ya Allah. Kata Allah, saya uji kamu dulu. Tempat ujiannya namanya dunia. Ujiannya ke atas iman, di mana ruh di situ. Dan model ujiannya, Allah yang kasih makan, nggak kelihatan, yang kelihatan bapak ibu kita yang kasih makan. Ujiannya Allah yang kasih duit. Pedagang melihatnya dari toko, pegawai melihatnya dari kantor. Sarjana dan pejabat-pejabat melihatnya bertambah esnya, bertambah duitnya. Ini ujian di dunia ini. Nah, Anbiya alaihi salatu wassalam dalam rangka misinya membawa umatnya ke jalan ibadah, maka kerja mereka, karena di dunia ini hadirin ada dua jalan. Wahadainahum najdain. Ek hai mal wala rasta, ek hai amal wala rasta. Ada jalan amal, ada jalan mal atau duit. Doku-doku, cuan-cuan. Ini dua jalan yang saling tarik-menarik sampai hari kiamat. Kenapa muncul jalan mal? Karena jalan amal belum dibuat. Tatkala jalan amal dibuat, maka jalan cuan ini rawan hancur, punah. Kapan manusia memilih jalan tol amal dalam menyelesaikan masalahnya? Tatkala yang didengar adalah Allah yang kuasa, selain Allah sok-sok kuasa. Tatkala suara ini sudah jarang didengar, maka bermuncullah suara selain Allah kuasa. Pekerjaan bisa datangkan duit. Kalau nggak kerja nggak dapat duit. Kalau kita punya duit bisa beli kapling. Kalau nggak punya duit kita nggak akan mungkin punya kapling. Kalau ada duit kita bisa beli rumah, beli mobil. Kalau nggak punya duit nggak bisa. Virus ini begitu kejamnya, masuk juga ke hati-hati pekerja dakwah di zaman sekarang. Kalau nggak ada duit nggak bisa ke ITB. Kalau nggak punya duit banyak nggak bisa ke negeri jauh. Kalau nggak punya duit nggak bisa ke Papua. Untuk itu, kerja Anbiya alaihi salatu wassalam yang pertama kali bukan mengajak ibadah, tetapi awamirul juhud. Tahapan kerja nubuah yang pertama, ihya awamirul juhud.
Hadraji Maulana Inamul Hasan, kami dengar dari Bay Wahab, bertanya kepada Hadraji Maulana Yusuf rahmatullahi alaih. Waktu Hadrajinya Maulana Yusuf, kau perintahkan kami, kau anjurkan kami menghidupkan awamirul juhud. Jelaskan kepada kami apa itu maksudnya awamirul juhud. Maulana Yusuf rahmatullahi menjawab, jadujahad ki awamir ye कि ऐसे मिनत करो कि जितने भी अल्लाह का गैर सब दिल से निकाल दिया, yaitu usaha yang buat sungguh-sungguh sehingga semua selain Allah keluar dari hati kamu. Dalam kitab Al-Hikam dijelaskan, farriq qalbaka minal aghyar yamla'uhu bil ma'arif wal asrar. Kosongkan hati kamu dari selain Allah. Istri, pekerjaan, sarjana, jabatan, Amerika, Rusia, presiden, bupati, gubernur, obat, durian, semua yang namanya selain Allah. Jangan ada tempat di dalam hati. Baru kita akan kenal siapa Allah. Baru kita akan paham rububiyahnya Allah. Baru kita akan paham perputaran langit dan bumi, siang dan malam, musim berganti, silih berganti, turun naiknya presiden, turun naiknya harga, baru kita akan paham. Kalau enggak, bodoh bin tolol menghadapi situasi alam ini. Apapun gelar yang kamu miliki. Kalau semua mengarah kepada mengikuti nafsu dan syahwatmu, kamu lebih teruk dari binatang lagi. Tentu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelemahan kita dalam sebuah lini, makomi lemah, intikoli lemah. Takaza dibentangkan sedikit yang ambil. Itu saja yang ambil, sehingga kecapean, boring. Mastura lemah, kerja pelajar lemah, khidmat ulama ngomong doang. Semua ini karena memang keyakinan kita belum berubah sampai sekarang. Kenapa nggak berubah? Karena memang porsi yakin, dakwah iman yakin yang seharusnya lebih banyak, sekarang lebih kecil. Dalam bayan pun hampir tidak ada yang menafikan makhluk yang disebabkan Allah dalam bayannya. Bagaimana kita mau tingkatkan makomi? Bagaimana kita mau sebarkan intikoli sebanyak-banyaknya? Bagaimana mungkin kita mau bawa istri kita keliling dunia? Bagaimana mungkin kita kerja keras atas pelajar? Kalau kita nggak yakin semua kesibukan itu membawa kejayaan dan menyelesaikan semua masalah kita dunia dan akhirat. यकीन एक ही देखने की यकीन बनता है, एक सुनने से यकीन बनता है. Dalam masalah keyakinan, kata Maulana Yusuf rahmatullahi, kita dengar dari orang tua kita, ada keyakinan yang terbentuk lewat pendengaran dan ada keyakinan yang terbentuk lewat penglihatan. Keyakinan yang terbentuk lewat penglihatan, keyakinan yang rusak. Keyakinan yang betul yang kamu dapati lewat pendengaran. Semakin kita buka mata kita di dunia ini, semakin rusak keyakinan kita. Untuk itu pelajaran yakin yang pertama adalah kita mendengar, duduk di depan majelis orang-orang yang telah bersuhbah dengan muridnya Maulana Ilyas. Duduk dengarkan bayan-bayanat iman dan yakin, mugibat, kudratullah, rububiyat Allah, wahdaniyatnya Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah.
itna suno ke jelo ki jirayume bescai. Dengar bukan sekali-sekali. Bukan dengar sambil pegang hati. Dengar dengan tawajuh sedemikian rupa. Sehingga Allah yang kuasa. Selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Perkara itu meresap di hati kita yang paling dalam. Tapi itu tidak cukup. कि हम इन बातों को उतारने के लिए लोगों के पास जाना है, supaya masuk keyakinan pendengaran tadi, kita harus jumpa orang. Dan dakwakan dengan mulut kita. Jalan yang kedua. Pertama pendengaran. Kedua lewat mulut. Katakan kepada orang yang kamu jumpai, wahai saudaraku, Allah ke ghair, Allah ke bagair, usnihi kersetah. Selain Allah, tanpa Allah tidak bisa buat apa-apa. Tapi kita niati untuk masukkan kalimat dakwah itu ke dalam hati kita, bukan hati dia. Kenapa kita tidak pede? Kenapa kita malu? Kenapa kita sungkan? Kenapa kita malas? Karena pemahaman tabligh maksud dakwah telah menyimpang. Kita kira tabligh untuk memperbaiki orang. ये हमारा हाजात भी है और ये हमारा जिम्मेदारी भी है. Mendengarkan kalimat-kalimat imaniyat, berbicara kalimat-kalimat imaniyat, mugibat, menafikan musyahadah, menafikan makhluk adalah hajat saya dan tanggung jawab saya. Sebagaimana jasad tanggung jawab saya, kasih makan sekali atau berapa kali makannya? Sekali atau berapa kali? Orang hutan sekali, orang metropolitan berapa kali? Berapa kali orang metropolitan? Terus makan bakso tadi malam? Pempek tadi sore? Dan kita paham tidak makan menyebabkan kelemahan tubuh. Sampai kapan kita paham? Kalau tanpa mendengarkan dakwah iman dan yakin serta mugibat dan imannya, tanpa mulut bicara Allah yang kuasa, selain Allah, tanpa Allah tidak kuasa. Apapun yang nampak di dunia ini tipu daya fata morgana. Wanita yang sebetulnya setelah mati, kekayaan yang sesungguhnya setelah mati, kemiskinan yang sesungguhnya setelah mati. Ini hajat ruhani saya. Kekuatan ruh saya di sini. Dan saya harus jumpa orang, katakan itu tanggung jawab saya sebagai umat akhir zaman. Saya akan ditanya kalau saya tidak sampaikan. Kata Maulana Said Ahmad Khan, iskam ka pelana girana dihe. Di dalam rangka mendakwahkan agama, semakin banyak kita dakwakan, semakin panjang rute kita, semakin dalam meresap ke dalam ruh kita apa yang kita dakwakan. Or in batu ki alawa matsuno matbolo. Dan selain kalimat imaniyat mugibat, jangan dengarkan dan jangan dibicarakan. Sekarang kita orang lama yang sudah IPB 4 bulan berkali-kali sudah jadi faisalah. Kira porsi mendengarkan imaniyat dan mugibat serta obrolan lebih banyak yang mugibat atau yang musyahadah. Kalau ini nggak berubah, jangan harap makom kita meningkat. Apalagi duduk-duduk ngobrol janda-janda. Susah-susah cari janda. Perawat
uang 2.500.000 disediakan di akhirat nanti. Hakikatan hamara ruh koi syauk nengi. Hakikat ruh kita nggak ada gairah, nggak ada rindu dengan surga, nggak ada. Obrolan kita itu menandakan isi hati kita. Dan itu tidak cukup. In batuki alawa uskur rob kia jatahe. Kalau ada orang bicara janda, kalau orang bicara durian, kalau ada orang bicara tentang pekerjaan dunia, ditolak. Kecuali saat kamu bekerja. Kok malah markas bicara kerja dunia? Kok waktu 3 hari ngurus dunia? Harus ditolak. Seperti kita di dalam surat Kahfi. Ana aksaru minka mala wa azzu nafara. Kebun saya kan luas. Pegawai saya kan banyak. Panen saya jadi banyak. Duit saya jadi banyak. Karena panen kebun banyak, panen banyak, duit banyak. Saya hebat. Saya mulia. Saya berjaya. Ini kalimat, kata Maulana Yusuf, mengandung virus yang namanya virus gairullah. Lebih dahsyat dari COVID. Berapa banyak kita dengar obrolan seperti ini? Maka temannya menegur, jangan bilang begitu. Itu syirik kalimat itu. Kamu menganggap bahwa kebun yang luas itu hasil kerja keras kamu. Dan kamu meyakini kalau kebun luas dapat panen banyak. Dan kamu meyakini kalau panen banyak, duit banyak. Dan kamu yakin kalau duit banyak, bahagia. Lakin huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Kalau saya mah, saya pelihara ruh saya sejak dari alam arwah sampai sekarang. Tidak bergeser kepada selain Allah. Yang buat semuanya dia. Walaula iddakhalta jannatak qulta masya Allah la quwwata illa billah. Seharusnya kalau kamu sampai di depan kebun kamu, lihat kebun yang luas, nafikan usaha kamu. Isbatkan Allah. Katakan masya Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah. La quwwata illa billah. Bukan karena modal banyak. Bukan karena insinyur pertanian hebat. Bukan karena sistem irigasi canggih. Semua terjadi atas kehendak Allah. Kira-kira obrolan yang seperti ini. Kalau ada orang bicara. Aduh perut sakit ini. Banyak yang bilang. Tadi saya makan sambal banyak. Berapa banyak yang menafikan perkataan itu? Berapa banyak yang nama-nama? Iya, saya juga banyak makan sambal. Coba kita evaluasi. Maulana Yusuf rahmatullah, 5 jam kita dengarkan bayan iman yakin. Duduk di atas supra bicara 5 menit, dunia hilang itu nur dakwah kita. Ini pelajaran yang pertama. Yang gagal ispele kadam se, sare akdam fail ho jayega. Yang gagal dari langkah pertama dalam tablik ini, semuanya akan gagal. तो ये दौलत ऐसे नहीं मिला मगर रोना धोना पड़ता है. Dan karunia yakin yang benar masuk, yakin yang salah keluar. Itu tidak didapati cuma-cuma, Mas. Didapati dengan tangisan dan rintihan di depan Allah. Nangis anak kita belum sekolah. Nangis anak kita belum bisa kuliah. Nangis anak kita belum punya motor. Nangis kita belum punya rumah. Nggak pernah nangis. Yakin yang salah tidak keluar. Dan yakin yang betul belum masuk.
Hadirin yang mulia, di dalam kitab Makatib Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, Makatibnya itu artinya surat menyurat, Maulana Ilyas. Saya baca di situ, ternyata Maulana Ilyas sangat menekankan zikir di tengah malam. Zikir khusus, zikir umum, tasbihat 100, salawat 100, istighfar. Tapi malam hari, apa yang kamu dakwakan la ilaha illallah, dizikirkan malamnya. Maka dalam hadis ada qaul dan ada apa? Aksiru min qauli, ada lagi aksir min zikri. Dua. Karena jalan yang ketiga, pemikiran. Duduk bersila, berwudu, matikan lampu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Geser ke kanan, seperti kita sedang mengeluarkan selain Allah dari hati kita. Kerja keras kita dari tadi pagi sampai malam. Hadirkan itu semua bayan-bayan. Semua makhluk, kata Maulana Yusuf, 4 yang kita nafikan. Pertama, semua benda yang Allah ciptakan dan Allah letakkan muatan di dalamnya. Ada kandungan menyelesaikan masalah, ada kandungan muatan menunaikan hajat, membayar utang, menjamin kehidupan. Itu semua diuji kita dengan benda-benda ini. Maka benda-benda itu bukan untuk dinikmati, kata orang timur, kita pandang dengan mata bilolo. Kapan saya punya itu ya? Alangkah bahagianya kalau saya punya itu ya. Tidak, benda-benda ini tujuannya menguji kita supaya tatkala kita lihat benda itu nafikan. La. Inilah juga enggak sukses, bagaimana illa bisa masuk? Gelas masih kotor, bagaimana mungkin air yang bersih dimasukkan selama gelas masih kotor? Hari ini hamara jelome Allah ka ghair ki gendagi beri hui hai. Hari ini ruh kita dipenuhi dengan makhluk yang kotor. Bagaimana mungkin Allah mau tajalliyat di tempat yang kotor? Tahun 99, kami dengarkan Bay Wahab, tiap markas perhatikan sholat hajat. 12 rakaat. Baca surat Muzammil 11 kali. Baca Al-Ikhlas 41 kali. Kemudian barat tasbih, zikir barat tasbih. Atau minimal zikirkan la ilaha illallah. Hadiahkan pahalanya untuk keluarga kita, masjid kita, jemaah masjid kita, halakah kita, markas kita, negara kita, dan untuk umat. Agar Allah pilih kita untuk kerja ini. Allah hamid kubul perma. Allah hamar masjid ko kubul perma. Allah hamar marakis ko kubul perma. Yang diterima oleh Allah, yang bisa kerja ini dalam setiap keadaan. Elah kabul farma. Elah मुझे कबूल फरमा. मुझे तो नालायक है लेकिन तू करीम जात है तो करीब नालायक को भी दे सकता है, दे देता है. Ya Allah, saya tidak layak untuk buat kerja ini, tapi kau telah berikan tanggung jawab. Jadi walaupun saya tidak layak, kalau kau pilih saya, selesai masalah. Tidak ada masalah. Untuk itu ya Allah, walaupun saya tidak layak, pilih saya layak buat kerja ini ya Allah. Kata Maulana Yusuf, Kiurona niati. Kenapa kita susah nangis? Tiga dua poro,
Elah tuh Abu Bakar kerap, Umar bin Khattab kerap, Utsman Ali kerap, tapi berharap. Ya Allah, kan Tuhannya Abu Bakar, Tuhannya Umar, Tuhannya Utsman, Tuhannya Ali. Kau juga kan Tuhannya kami, Tuhannya saya. Elah rahmati, jub Badar per utar tehe, Uhud per utar tehe, Khandaq per utar tehe, Fatu Makkah per elah rahmati. हम पर भी उतारते, हमारा masjid, हमारा marakis पर उतारते. Ya Allah, rahmat yang kau turunkan di Badar, rahmat yang kau turunkan di Uhud, rahmat yang kau turunkan di Khandaq, di Tabuk, di Fatul Makkah. Ya Allah, cucurkan juga rahmat itu ke kami, ke masjid kami, jemaah masjid kami, markas kami. Sekarang ini kita kerja ini seakan-akan Allah kita belakangkan. Bagaimana bisa maju? Bahkan hadirin, kita kan tanggung jawab alam kan. Satu-satu orang punya tanggung jawab seluruh alam. Maulana Ilyas ajarkan kepada Maulana Yusuf. Yusuf, metusko kutub wali bani. Nah betul. Maukah aku ajarkan kepada kamu bagaimana jadi wali kutub? Wali kutub itu adalah orang yang amalannya mempengaruhi seluruh alam. Letakkan seluruh dunia di depan mata. Kata Meji Mihrab, melihat peta menimbulkan fikir alami. Terus hadirkan 5 bagian agama: iman, niat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak. Hudud. Untuk menjaganya perlu hudud. Terus fikirkan berapa banyak negeri yang masih kafir? 6 miliar orang masih kafir. Apa akibatnya kalau mereka mati dalam kekufuran? Bagaimana caranya mereka beriman? Resah dan fikir. Resah, kerisauan dan fikir. Salat, ibadah, ambil salat. Mana negara yang salat tidak dikerjakan, puasa tidak ada, haji tidak ada, zakat tidak ada? Apa akibatnya? Dan bagaimana caranya itu hidup di negeri itu? Terus masuk kepada manhiyat. Zina di negeri mana masih ada? Judi di negeri mana masih ada? Sistem riba keuangan di negeri mana yang apa efeknya? Gempa, tsunami, kebakaran, pemimpin yang zalim, harga barang naik, pembunuhan. Ini efek manakala dosa-dosa ini masih berlaku. Hadirin, setelah itu bilang sama Allah, ya Allah, apa yang harus saya kerjakan? Sehingga awamir yang mati hidup lagi. Dan manhiyat yang hidup mati kembali. Seperti di zaman Nabi. Allah mikir tahu. Minta kembali. Saya begitu lemah. Mana mungkin saya bisa buat tanggung jawab ini. Lekin tu kudrat wala hai. Jese hud ki sariyah se. Tapi kau maha kuasa. Kau gunakan makhluk-makhlukmu yang kecil dan hina. Hud asbab hidayah Ratu Balkis dan rakyatnya. Ya Allah, jalankan kembali sunnahmu yang qadimah. Gunakan saya yang lemah, bodoh, tolol, tidak tahu bersyukur. Pilih saya, gunakan saya. Enggak usah jauh-jauh. Bentuk jemaat 3 hari aja kita enggak doa. Di saat itulah waktu kita zikirkan la ilaha illallah. Ditambah dengan zikir tadi. Jadi zikir ki kuat. Or fikru ki kuat se milake. Doa mantai. Minta sama Allah. Apa yang harus saya lakukan? Bahkan Bayi Wahab Haji Abdul Wahab Sab rahmatullahi alaih menambahkan. Ayat udkhulu fi silmi kafah. Itu dimulai dari tengah malam. Hadirkan seluruh dunia. Hadirkan seluruh agama, imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak, hudud. Terus hadirkan ayat ini. Udkhulu fi silmi kafah. Kemudian bilang sama Allah. Dari mana saya mulai ya Allah? Masuk sempurna itu dari mana saya mulai ya Allah?
tanggung jawab seluruh dunia, seluruh agama bagian-bagiannya. Kata Maulana Yusuf, dakwah walaupun tidak bayan, walaupun tidak dakwah infiradi, tapi mengalir di darah kita, fikir dan kerisauan. Elah दावत का अमर तेरे हुक्म है और तेरे अमर सारे आलम को पहुंचाना जिम्मेदारी तूने मेरे कंधे में डाला है. Ya Allah, dakwah bukan perintah istri, bukan perintah bos, bukan perintah surah. Dakwah perintahmu, dan membawa perintah ini ke ujung-ujung dunia. Kau tanggung jawabkan kepada saya, sedangkan saya lemah, bodoh, banyak dosa, pintar bayan, tidak pintar amal. Apa yang saya kerjakan adalah yang kuat hubungannya dengan Allah di malam hari, itulah kuat dakwahnya di siang hari. Hadirin, ini kerja ruhani. Ruh harus dikuatkan. Watabattal ilaihi tabtila. Maulana Yusuf menerjemahkan, sabse hatkar Allah se jur jaye. Putuskan hubungan dengan makhluk, bersendiri dengan Allah, berdialog dengan Allah, rayu Allah. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu tidak mungkin memberi sesuatu. Kalau lemah hubungan kita di malam hari dengan Allah, bagaimana kita bisa bawa umat kepada Allah? Untuk itu Maulana Ihsan mengatakan, minimal doa kamu itu setengah jam. Coba ini diambil datanya juga. Jangan datakan niat saja. Sudah berapa banyak kartun yang doanya mencapai setengah jam. Itu baru doa loh. Belum sholatnya. Belum baca Qurannya. Belum zikirnya. Kata Maulana Zakaria, kalau dakwah kamu 2,5 jam, maka amalan kamu 5 jam. Kerja siang hari cuma 10%. Maka Nabi tidak terjun di lapangan sebelum menyendiri dengan Allah. Yeksui hoker. Betul-betul fokus kepada Allah. Ya Alhamdulillah, tahadus binikmatillah. Pernah masuk ke Gua Hira. Itu harus melewati gang yang kecil begini. Ya Alhamdulillah, saya kurus krempen masuk. Gua cuma bisa dihuni 2 orang. Satu bisa sholat berdiri di atas, yang satu harus duduk. Dan naiknya sudah ada tangga, ribuan tangga itu, anak tangga. Nabi tanpa tangga, bagaimana itu naiknya? Dan di depannya itu Ka'bah, bisa melihat Ka'bah. Nangis lihat keadaan umat. Jadi modal utama dalam dakwah ini kerisauan dan pikir. Daimul fikri mutawasilul ahzan. Yang kedua, tahrikul aqdam. Kaki ini banyak jauh dari istri, kaki banyak jauh dari pasar, kaki banyak jauh daripada urusan duniawi kita. Perbanyak jumpa umat. Sampai kapan? It'abu jasad, sampai capek-capek. Daimul fikri mutawasilul ahzan, tahrikul aqdam, it'abu jasad. Kemudian al-inabah wa tadarru amamallah, nangis-nangis di tengah malam kepada Allah, menafikan kerja keras kita di siang hari. Hamse nahi hota, mere se nahi hota, tujse hota, tere sab tujse hota hai. Saya dan apa yang saya punya itu enggak buat apa-apa, yang buat engkau dan apa yang terjadi, apa yang sudah kau tulis. Baru hidayah turun. Baru Allah kasih kita ilmu, Allah kasih hikmah, dan Allah bersihkan ruhaniah kita. Berapa banyak penderitaan dan kesusahan di jalan dakwah, sebanyak itu tingkatan ruhaniah kita. Kisi rohne, zilat utane ke bagair, uski izzat kadibi nehi ponca sekta. Di jalan apapun, tak kala kita tidak menelusuri lembah-lembah kehinaan, puncak gunung kemuliaan tidak akan kita capai. Ini mau ikut tablik, maunya enak-enak, makan enak, tidur enak, nusro enak. Macam mana bisa sampai kepada Allah? Maunya taskilnya ke Jawa Barat, tapi Irian Barat nggak mau taskil ke sana.
Maunya taskil yang bening-bening, tapi yang hitam-hitam gak mau ke sana. Jangan ada yang tersungging lah. Dan hati Nabi hanya ada Allah dan apa maunya Allah dalam menyelesaikan masalah umat. Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, Bewahab bilang, hamara tarki, hamara zahir batin, huzur ki zahir batin kita bayau. Kita akan meningkat kalau lahir dan batin kita menyerupai lahir dan batinnya Nabi. Lahirnya Nabi capek-capek untuk dakwah. Kompor tidak nyala berbulan-bulan. Perut diikat 2 batu. Tidak pernah makan dengan 2 lauk. Tidak pernah makan satu hari 2 kali. Aisyah berkata makan 2 kali itu bid'ah yang pertama dalam tabligh. Kemarin Maulana Harul kasih bayan hidayah dari masyayikh-masyayikh kita. Yang artinya kana ya kan. Wali-wali itu ju. Fase tarbiyah mereka wali-wali itu berlapar-lapar. Kita ini disederhanakan kam kana, kurangi makan. Kalau kita nggak kurangi makan nggak bisa jadi kekasih Allah. Nggak bisa jadi orang soleh. Kalau nggak jadi orang soleh nggak bisa jadi muslih. Mas saya bilang ukuran kurangi makan, makanan kamu di jalan Allah jangan lebih enak dibandingkan waktu di rumah. Gimana kira-kira kenyataannya? Kalau Maulana Ashraf Ali Tanwi, tarbiyah kurangi makan itu kalau mau nambah jangan nambah. Ini kan majelis orang lama toh. Jangan bilang saya jos. Salah sendiri kalau orang baru datang di sini. Jadi orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang di saf-saf kedua sama kita, itulah yang harus kita banyak sembelih. Orang baru diikram, orang lama disembelih. Jangan merasa hebat, jangan merasa cukup. Umar bin Khattab melihat seorang sahabat diiringi, dia punya pengikut di belakang, dikemet, dipukuli. Karena pemimpin kamu, jangan buat tindakan yang gerakan-gerakan tambahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah lihat isi Nabi hanya Allah dan apa maunya Allah, baru Allah kirim Jibril. Tuh hadirin, kita sebagai Suro, sebagai Faisalah, cek sesaat isi hati kita ada apa. Kita mau apa di dunia ini, mau apa? Kalau masih ada keinginan selain Allah, nggak paham tabligh sampai hari kiamat. जब अल्लाह ने अपना बनना चाहता है, जब अल्लाह ने किसी को अपना बनना चाहता है, वो अपना solid बना देता है. Kalau Allah tidak menjadikan seseorang itu sebagai kekasihnya, Allah jadikan orang itu hanya cari Allah. Jangan ingin jadi Suro, jangan ingin jadi Faisalah, jangan ingin pendapat kita diterima. Jangan ingin dicium tangan, jangan ingin dibelikan tiket. Nanti di akhirat ulama-ulama, tokoh-tokoh akan dikatakan oleh Allah, bukankah dulu kamu masuk rumah masakan Padang gratis? Bukankah kamu waktu mau ke daerah tiket kamu gratis? Sekarang kamu nggak punya apa-apa karena semua sudah diberikan di dunia. Mau apa kita kira-kira?
Jangan menggunakan kedudukan suro, Faisala, orang lama, Maulana untuk mencari keuntungan secebis dari kayu bakar dunia ini. Karena orang yang digunakan oleh Allah untuk kerja agama ini, orang yang apni merese hone komitukahe. Orang yang tidak ada memandang dirinya, saya tidak ada apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Karena memang saya bukan siapa-siapa. Ini akan digunakan oleh Allah. Betapa pentingnya kita dekat sama wali-wali Allah. Betapa pentingnya kita minta doa dari wali-wali Allah. Hamkone kita ini siapa sih? Baru sebayang 6 sifat sudah merasa sudah sampai di 7 lapis yang langit. Enggak mau dekat sama ulama, enggak mau minta doa nasihatnya ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru Jibril datang. Sedikit saya tambahkan. Kalau Allah menjadikan orang itu cari Allah, wa talib joina, jab tak apna matlub nahi mila, wo andar becenihi lah. Yang namanya pencari, Bapak pernah nggak cari istri? Kira-kira kalau belum dapat tenang nggak? Nggak tenang. Pernah nggak cari pekerjaan? Kalau belum dapat pekerjaan tenang nggak? Nah, Bapak ingin dapat Allah nggak? Terus sudah dapat belum? Terus masih sempat makan? Masih tidurnya nggak? Apa itu pencari namanya? Alamat kita belum dapat Allah, makomi tidak hidup. Malah markas istri kas. Datang malah markas lambat-lambat. Kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, waktu ta'lim tidak muncul, waktu jaulah tidak ada, masih sibuk cuci baju di kamar mandi, berarti niabah nubuah, nggak ada lagi nisbahnya dengan dirinya. Karena dia lebih mementingkan materi bukan ruhaniahnya. Ini kerja-kerja ruhani, ruhani kita harus kuat. Kalau kita sudah hanya cari Allah dan kita capek-capek untuk mencari Allah, maka Allah akan bisikkan dalam hati kita bagaimana cara dapat Allah. Sekarang yang bisikan ke hati kita itu nafsu. Ntar aja deh, ke markas ntar aja deh, 2,5 jam ntar aja deh, bangun jam 1 malam ntar aja deh, saya biasanya bangun jam 3. Mau dinaik pangkat, oh nggak mau. Kalau sudah ntar aja deh, muncul bisikan kata bewat, emangnya kalau nggak ke markas dosa? Emangnya kalau nggak 40 hari tahun ini dosa? Halakal musawwifun, celaka orang yang suka nunda-nunda amal. Jibril Allah kirim. Iqra, ma'ana bikari. Iqra, ma'ana bikari. Iqra, ma'ana bikari. Baru Jibril peluk Rasulullah SAW. Tadi ada Faisal, ada renggang. Kenapa dipeluk? Pelukan Jibril kepada Rasulullah menandakan transfer kekuatan ruh. Jadi gak bisa untuk paham orang lama kerja dakwah ini minimal 3 tahun sekali ke Pakistan. India, Pakistan, Bangladesh. Coba angkat tangan yang sudah lebih 3 tahun belum ke sana lagi, angkat tangan. Kata Masya kita, jangan harap kamu buat kerja kenabian kalau sudah 3 tahun lebih nggak ke Pakistan. Kalau nggak ke negeri jauh Pakistan, kalau nggak ke negeri jauh India, Pakistan, Bangladesh. Hadirin, terjun di medan. Itu Iqra itu bukan perintah. Nubi'a bil Iqra wa umira bil mudaththir. Kata sejarah. Iqra itu menandakan Nabi jadi Nabi. Makanya Nabi nggak bisa baca. Bukan suruh membaca kitab, nggak ada kitabnya dulu. Tapi perintah yang pertama, dakwah.
Dan Nabi bedanya dengan Nabi sebelumnya, Nabi penutup akhir zaman. Tidak akan datang lagi Nabi yang lain. Maka kerja Nabi dua. Tapi Nabi cukup pertama difokuskan. Melahirkan kumpulan sahabat seperti kumpulan anbiya. Wujud zahirnya sahabat, tapi batinnya, zahir kehidupan sahabat dan batin persis zahir dan batinnya anbiya. Sehingga Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, macam mana kamu ini? Persis kamu dengan Nabi Ibrahim. Dia sama Umar, Umar, ada apa sih kamu ini? Kok kamu persis Nabi Musa sih? Maulana Yusuf, saya langsung dengar dari Dr. Sanaullah. Pernah beliau dimimpikan jumpa sahabat dalam mimpinya. Lagi berwudu di samping sungai. Sebelahnya sahabat. Sahabat itu bilang, Yusuf, macam mana kau ini? Agama menurun di zamanmu, kau masih hidup. Kalau kami satu orang sahabat hidup, selesai agama kembali hidup. Maulana Yusuf rahmatullahi kami dengar dari Dai Wahab. Hamara iskam ki zariye se ye chahta hai sahabat ki majmuah ko tayar karna chahta hu. Dengan kerja dakwah tabligh ini yang kita inginkan mewujudkan kumpulan seperti kumpulan sahabat. 5 kriteria sifat sahabat dalam menunaikan tugas takaza agama. 1. Siap ditafsir kemana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dalam kondisi apa saja. Sudah ada berapa seperti itu karkun di Jakarta, di Jawa Tengah, di Lampung. Yang kedua, dalam menghadapi takaza agama, siap mengorbankan semua kepentingan-kepentingan duniawi dan pribadi. Takaza agama, tidak lihat istri, tidak lihat anak, tidak lihat pesantren, tidak lihat toko, tidak lihat kebun. Bahkan Maulana Ilyas mengatakan, takaza agama dihadirkan, tidak boleh lihat kesehatan. Kesehatan tidak bisa jadi alasan. Pincang berangkat, buta berangkat. Apalagi cuma pilek-pilek doang. Yang ketiga, takaza muncul, siap menderita untuk menyambut takaza itu. Siap miskin, siap dicaci, siap dijadikan makmur, siap dicereteti, siap tidak dikasih duit, siap rugi, siap buntung. Sahabat dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam buat kerja agama. Penderitaan mereka di jalan agama lebih mereka sukai daripada berada di samping istri yang cantik melahirkan anak yang ganteng. Ini tidak jadi kurang 40 hari karena mau melahirkan istri. Maulana Yusuf rahmatullah mengatakan, selama takaza dakwah belum tabrakan dengan 2 peristiwa dan kamu tidak mendahulukan takaza dakwah, berarti kamu belum dai. Iman kamu baru di mulut. 2 keadaan itu, keadaan yang paling menyenangkan pernikahan dan keadaan yang paling menyakitkan kematian. Untuk itu terkenal kalimat dari Maulana Yusuf, Purana biwi celagia, nea biwi aigi, kabibi tindin nehi curungga. Istri lama misalnya janda kaya raya, meninggal dunia waktu itu. Atau istri baru cantik jelita perawan jatuh di pangkuan kita. Tetap kalau nisab 3 hari, malam markas 40 hari, tinggalkan dia sendirian di kamar. Bewab bertanya, apa hakikat tabrik Maulana? Maulana mengatakan, janko dede tahe. Korbankan nyawa, bukan 4 bulan, 4 hari, 3 hari. Korbankan perasaan. Setelah diri dan harta, perasaan dan pikiran. Setelah itu nyawa dikorbankan. Dengan kesenangan. Bukan terpaksa. Bawa bilang, saya ini lemah, Hadraji. Tolong dong kasih resep yang lain. Terima kasih Haji Sab. Kau bertanya untuk kami.
Maulana Yusuf mengatakan, tatkala tabrakan takaza dakwah dengan takaza dunia dan pribadi kamu, dahulukan takaza agama. Senang mendahulukan takaza agama, rela apapun yang terjadi di belakang, tidak putus asa. Ini namanya kerja dengan mujahadah. Baik, setelah dakwah infirodi di Mekah dengan 4 pekerjaan yang dibuat Nabi. Nabi berdakwah dalam setiap keadaan, korban. Kemudian Nabi menjadikan setiap yang mu'alaf berdakwah. Tidak ada satupun yang tidak dibiarkan tidak berdakwah. Maka kerja kita juga begitu. Jangan kita 2,5 jam sendiri, aja orang baru ikut. Jangan kita talim sendiri, dulu talim aja orang ikut talim. Jangan kita jaulah sendiri, aja orang sejaulah. Hadirin, setelah itu Jibril alaihissalatu wassalam datang. Setelah peristiwa Taif, Nabi diangkat. Saat itu Jibril bilang, kamu maju. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, yuk sama-sama. Jibril bilang, kalau 1 langkah saya maju, 300 sayap saya terbakar semuanya. Lihat, di Gua Hira Nabi tidak bisa apa-apa. Ustadznya Jibril. Tapi 13 tahun buat dakwah dengan mujahadah. Dengan usul-usul yang Allah berikan. Ruhannya beliau begitu naik. Sehingga Jibril pun tidak bisa melampauinya. Inilah kekuatan ruhani yang diinginkan dalam kerja dakwah. Dan ini didapati dengan pengorbanan. Pertama, saya sudah korban ke 4 bulan. Korban sekali bukan itu yang diinginkan. Eke korban dena, eke kurbani gete rehna. Yang diinginkan korban berterusan. Satu, ada orang menghitung-hitung pengorbanan. Yang lalu yang dikehendaki hitung yang belum kamu korbankan. Ada satu orang buat pengorbanan asal-asalan. Yang diinginkan korban yang sempurna. Tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan kampung, tinggalkan kedudukan. Hadirin, setelah itu perasaan pikiran, anak disembelih pun disembelih, tinggalkan kampung Palestina, datang di kota Mekah yang tidak punya. Pengorbanan sempurna diikuti, lolos. Jadi pengorbanan itu anak tangga. Cara untuk meningkat dalam kerja, kita naik tangga-tangga pengorbanan, ajak teman-teman kita naik level-level pengorbanan. Maka 1/10 baru tangga perempuan. Ya. Setiap 3 bulan datang bulan, setiap tahun nifas, dan setiap cerai dari suaminya 4 bulan, 10 hari. Siapa yang masih tertib cewek-cewek angkat tangan. Tertib laki-laki 1/3. Inilah kerjanya sahabat, semua 1/3. 4 bulan sampai 6 bulan di luar negeri dan makomi dan sebagainya. Untuk itu kita mau naik pengorbanan kita. Setiap tahun 4 bulan. Atau 40 hari 2-3 kali. Setiap bulan 10 hari. Atau dimulai dari 3 harinya 2 kali. Setiap hari 8 jam. Dimulai dulu 2,5 jamnya di masjid kita. Dan datang lagi 2-3 kali di tempat jaulah kedua kita. Kalau ada tanggungan kita di masjid yang ketiga, maka datang ke tempat itu 2,5 jam yang ketiga. Ada yang untuk markas, ada yang levelnya untuk halakah, ada yang untuk mahalahnya. Hadirin, saya niat. Kapan dipanggil, saya sambut takaza itu. Belajar menyambut itu. Sekarang sudah 1 bulan di sini, 3 bulan di Papua. Kita tidak boleh ditanya siapa yang siap. Bagaimana siapa yang siap? Ini saya salah. Jadi layak kita naik pengorbanan. Tangga kalau tidak, seperti tangga ke sini, kita berhenti. Padahal tangganya masih begini, banyak. Karena kita berhenti, orang naik semuanya, nggak ada tempat, jatuh semuanya. Jadi, kalkun yang tidak keluar 3 hari lagi.